Tanya dong dok. Saya bukan dokter, saya psikolog klinis. Saya Rina Jayanti, saya psikolog klinis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan membahas tentang Mind Slim Program. Jadi program ini menggunakan pendekatan psikologis dalam membantu klien untuk menurunkan berat badan. Sebelumnya apa sih dok bahaya dari kegemukan itu sendiri? Jadi menjadi problem masyarakat saat ini ya, banyak yang mengalami kasus obesitas atau kegemukan. Nah, ada banyak dampak negatif ya terkait dengan masalah kegemukan ini, diantaranya dampak fisik ya, adanya berbagai penyakit yang disebabkan oleh berat badan yang berlebih, diantaranya diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, kemudian radang sendi dan beberapa penyakit yang lain. Nah, namun hal yang lebih perlu menjadi perhatian juga adalah masalah atau dampak psikologisnya. Banyak kasus terjadi obesitas atau kegemukan itu menyebabkan gangguan psikologis, diantaranya anxiety, kemudian depresi, kemudian low self-esteem, dan juga body dysmorphic disorder. Bagaimana sih caranya punya berat badan yang ideal tanpa diet? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana kita punya berat badan yang ideal tanpa diet? Jadi kita perlu memahami dulu hubungan antara tubuh dan pikiran ya. Dalam ilmu psikologi kita mengenal istilah mind and body connection, antara pikiran dengan tubuh itu terkoneksi ya. Dalam hal ini apa yang kita konsumsi itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Manusia itu di dalam dirinya ada dua dimensi besar nih ya. Satu dimensi tubuh fisik kita beserta organ-organ di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah dimensi psikologis. Nah, dimensi psikologis ini ada pikiran, perasaan, kemudian emosi ya. Pikiran manusia juga ada dua, satu pikiran sadar dan satu lagi pikiran bawah sadar. Nah, persoalannya adalah 90% perilaku manusia itu didrive oleh apa yang ada dalam pikiran bawah sadar. Nah, dalam hal penurunan berat badan atau kita ingin mendapatkan tubuh yang ideal, ini sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya kita. Karena seringkali terjadi kita mengalami emotional eating, makan berlebih, atau ada satu kondisi mitos-mitos tertentu yang ada di masyarakat, misalnya kalau belum makan nasi belum merasa makan, padahal sudah makan mie, makan roti ya, semuanya adalah karbohidrat. Nah, jadi emotional eating, kemudian faulty program, terus kemudian juga craving. Nah, itu perlu kita kenali dulu. Nah, diantaranya hal-hal itulah yang menyebabkan individu itu mengalami kesulitan turun berat badan. Kalau emotional eating sendiri itu apa tuh? Emotional eating itu adalah kondisi di mana individu itu makan, tetapi ketika makan itu dia mengkaitkan itu dengan satu kondisi perasaan tertentu. Jadi misalnya lagi seneng nih, lagi happy, lulus atau lagi ulang tahun. Nah, aku harus merayakan nih ya. Aku harus merayakan dengan makan-makan. Nah, padahal sebenarnya belum terlalu lapar atau ingin makan ya. Atau yang berikutnya adalah aku sedang stres nih, enaknya aku ngapain ya? Wah, kayaknya enaknya makan ini deh. Akhirnya mengalihkan perasaan-perasaan negatifnya atau perasaan-perasaan positifnya ini, atau mengkaitkan ini dengan perilaku makan yang sebenarnya belum lapar secara fisik. Cara mengatasinya emotional eating bagaimana? Kita perlu memahami hal yang paling mendasar terlebih dahulu adalah saat kita mau makan atau ingin makan, kita kenali dulu apakah ini kita sudah lapar fisik. Kadang seringkali yang terjadi adalah kita sebenarnya belum lapar secara fisik, tetapi lapar emosi. Nah, lapar emosi itu contohnya gimana?
tadi ya, ada perasaan tertekan, nggak nyaman, aku pengen makan ini untuk mengalihkan perasaanku. Atau kerjaan lagi numpuk nih, aku harus menyiapkan cemilan di meja, ya, sambil kerja sambil makan gitu ya. Nah, kita perlu mengenali yang namanya lapar fisik. Nah, lapar fisik itu ada sensasinya ya. Kita bisa melatih untuk mengenali lapar fisik. Nah, dirasakan, kita bisa mengingat kalau aku sedang lapar fisik itu perutku terasa panas atau ada bunyi nih kerucuk-kerucuk gitu ya. Nah, itu adalah lapar fisik. Berarti saatnya aku makan. Untuk mengatasi gangguan atau obesitas ini tadi, atau kita bisa mengendalikan lapar emosi tadi ya, yang perlu kita lakukan adalah kita berhenti makan pada saat netral ya. Netral itu bagaimana? Netral itu ketika sensasi lapar fisiknya sudah hilang. Sebenarnya aku belum lapar sih, tapi mulutku pengen ngunyah. Nah, itu namanya lapar emosi ya. Seperti itu. Atau sedang melihat jalan-jalan ke mall, lihat lewat toko kue gitu ya. Kok kuenya menarik ya, ini rasanya kayaknya enak deh. Aku pengen beli, pengen makan. Tapi sebenarnya sensasi lapar fisiknya itu belum muncul. Nah, seperti itu. Sekarang kan lagi ngetren metode penurunan berat badan dengan Man Slim. Apa sih sebenarnya Man Slim itu? Man Slim itu adalah sebuah metode penurunan berat badan ya, atau intervensi untuk membantu klien turun berat badan dengan menggunakan 3 pendekatan utama dalam ilmu psikologi. Di antaranya ada NLP ya, Neuro Linguistic Programming, kemudian juga ada hipnoterapi ya, kemudian juga ada pendekatan coaching. Jadi Man Slim ini adalah program penurunan berat badan dengan pendekatan ilmu psikologi. Jadi Man Slim itu bukan diet ya, bukan diet yang harus mengatur pola makan, harus membatasi waktu makan atau counting kalori. Nah, tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita ya secara tepat ya untuk melakukan, atau pada saat kita makan kita bisa memang betul-betul mengenali bahwa saat ini tubuhku sedang butuh asupan makanan gitu. Apakah Man Slim ini berkaitan dengan emotional eating? Nah, emotional eating itu adalah salah satu penyebab kenapa individu itu sulit turun berat badan. Ada faulty program atau program-program pikiran yang salah terkait dengan makanan. Jadi misalnya dulu pada saat kecil ya, orang tua menyampaikan bahwa makan harus habis gitu ya. Nanti kalau nggak habis rezekinya dipatok ayam atau apa gitu ya. Nah, itu faulty program sebenarnya. Atau makan harus nasi ya. Kalau belum makan nasi berarti kamu belum makan. Itu faulty program ya. Jadi program yang salah, sehingga dalam kesehariannya hal itu menjadi tertanam benar di pikiran bawah sadar si individu itu, sehingga tadi yang sudah saya sampaikan, ketika dia sudah makan mie, sudah makan roti ya, dia merasa belum makan manakala dia belum makan nasi, padahal kalorinya sebenarnya udah cukup ya. Kemudian mitos-mitos yang berkembang di masyarakat ya, misalnya makan malam bikin gemuk gitu ya. Ya, makan malam bikin gemuk, nggak boleh makan setelah jam sekian gitu. Apakah seperti itu? Sebenarnya tidak juga. Jadi ketika memang kita sedang lapar fisik, kapanpun kita boleh makan ya. Tapi dengan satu catatan tadi, kita memang lapar fisik gitu ya. Terus kemudian juga faulty program yang lain adalah adanya judgement tertentu yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau anak kecil pipinya tembem, badannya gendut, itu lucu, sehingga si gendut, si gajah, si lucu. Nah, itu jadi faulty program. Nah, kemudian juga ada obsessive dieting. Jadi pada sebagian orang yang sangat ingin turun berat badan, dia melakukan banyak diet ya. Di dunia ini ada ribuan jenis diet ya. Dan rata-rata ketika diet itu yang terjadi mungkin bisa turun berat badan, tetapi
ketika dia sudah tidak menjalankan itu, berat badannya akan naik bahkan berlipat ya, istilahnya seperti yoyo gitu ya, naik turun. Nah, dalam hal ini kenapa diet itu tidak konsisten? Karena apa? Ketika kita menjalani diet seolah-olah diri kita itu terkekang. Jadi tadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus jam segini, harus jam segitu gitu ya, makannya ditimbang, diatur, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang nggak comfort bagi tubuh dengan pikirannya. Nah, begitu lepas, seolah-olah dia lepas dari penjara, sehingga dia jadi makannya jadi berlebih, compulsive overeating ya. Tadi diantaranya adalah emotional eating, kemudian craving. Ya, craving itu harus makan makanan tertentu, kalau nggak makan itu merasa belum makan gitu. Atau starving itu dengan sengaja melaparkan tubuhnya, ya, melaparkan dirinya supaya nanti dapat bisa makan lebih. Tapi ini tidak dalam konteks kita berpuasa ya. Kalau berpuasa kan kita beribadah, itu lain cerita gitu. Kemudian tahapan apa aja sih yang harus dilalui untuk mengikuti program Mind Slim ini? Dalam menjalani program Mind Slim ini memang ada beberapa hal yang nantinya akan kita ajarkan atau kita latihkan kepada individu atau klien yang ingin dibantu turun berat badannya. Oke, yang pertama adalah kita perlu mengenali motivasi kita melangsing itu apa, atau motivasi kita turun berat badan itu apa. Ya, ada banyak motivasi seseorang melakukan sesuatu hal ya, termasuk juga dalam penurunan berat badan. Apakah kita ingin lebih sehat, ataukah kita ingin memiliki penampilan yang lebih menarik, ataukah ingin lebih bisa dekat dengan anak-anak. Jadi kalau kita sehat, kita lebih dekat dengan anak-anak. Apapun itu motivasinya, tentu motivasi yang positif ya. Kemudian yang kedua adalah dalam proses ini nanti individu akan dibantu untuk bagaimana mengatur ulang termostat tubuhnya. Mengatur ulang termostat tubuhnya ini apa maksudnya? Yaitu tadi mengenali lapar fisik dan lapar emosi. Ya, jadi akan dilatih mengenali, oh ini saatnya memang aku lapar fisik, berarti lapar fisik aku harus makan. Nah, kalau muncul keinginan, aku sebenarnya lapar fisik belum ada sinyal nih, tapi kok aku pengen makan, nah ini berarti lapar emosi. Nah kemudian kita melakukan apa yang namanya 5 magic rules, jadi 5 aturan utama dalam menjalankan program Mind Slim ini. Yang pertama adalah makan hanya saat kita lapar secara fisik, ya, lapar fisik ya. Kemudian yang kedua adalah makanlah apa yang betul-betul diinginkan ya. Jadi dalam program ini tidak pantang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kalau pengen makan roti yang manis boleh makan roti yang manis, atau makan sesuatu yang sangat diinginkan boleh. Justru itu dianjurkan. Karena apa? Ketika kita makan apa yang kita inginkan, maka kebutuhan itu akan terpenuhi. Dan ketika ini terpenuhi, sudah tidak ingin muncul kebutuhan keinginan lagi. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah makan dengan sadar dan perlahan, atau istilahnya banyak dikenal mindful eating. Jadi kita memang betul-betul makan dengan sadar, apa yang masuk ke dalam mulut kita kunyah, kemudian kita rasakan apa teksturnya, makan secara perlahan gitu ya. Kalau dulu mungkin pernah mendengar istilah, oh makan harus dikunyah 32 kali gitu ya, tapi sebenarnya nggak begitu juga ya. Intinya makan sadar dan perlahan. Dengan makan sadar dan perlahan, kadang kita tidak perlu sudah sekian kali suap itu akan sudah merasa cukup gitu ya. Kemudian berhenti makan ketika netral. Nah, netral itu bagaimana? Netral itu ketika lapar fisik atau sensasi sinyal-sinyal lapar fisiknya sudah nggak muncul lagi. Kalau sudah nggak keroncongan, perutnya sudah nggak panas gitu, makanannya masih, ya nggak perlu kita habiskan ya. Nah nanti kalau sisa bagaimana? Sisa kan bisa dimakan nanti. Kalau makan di luar, oh ini kan bisa dibungkus dan seterusnya. Kemudian ini yang terakhir adalah perbanyak jumlah langkah kaki. Jadi bagaimanapun juga Mind Slim ini
tetap perlu ada upaya dan usaha gitu ya untuk menggerakkan tubuh ya. Jadi tetap perlu ada exercise yang dilakukan. Nah, itu tahapannya untuk kita menjalani Mind Slim program. Kemudian bagaimana Mind Slim ini bekerja? Mind Slim program ini bekerja ya. Yang pertama adalah dengan mengatasi faulty program. Jadi program-program pikiran yang salah yang ada dalam pikiran bawah sadar ini dibereskan dulu. Terus kemudian yang kedua, mengatasi obsessive dieting. Kita perlu mengendalikan ya, perasaan-perasaan bahwa oh aku harus diet ini gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi compulsive overeating. Jadi compulsive overeating itu diantaranya ada emotional eating, ada craving, ada starving. Nah, Mind Slim program bekerjanya dengan mengatasi hal-hal yang membuat sulit turun berat badan. Dan setelah itu teratasi, memberikan sebuah pemahaman atau program-program pikiran yang lebih tepat ya, yang lebih ekologis terhadap kondisi diri si individu itu melalui pemberian program-program pikiran bawah sadar ya. Kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang harus dihindari ketika seseorang mengikuti program Mind Slim? Mungkin saya lebih mengarahkannya seperti ini. Bukan menghindari, tetapi konsisten menjalankan apa yang sudah diajarkan atau dilatihkan ya. Tadi yang pertama kita perlu mengatur ulang termostat tubuh kita, mengenali benar-benar lapar fisik ya. Jadi kita perlu makan sesuai dengan sinyal yang muncul dari tubuh kita, yaitu lapar fisik ya. Kalau belum lapar fisik ya sebaiknya tidak makan gitu ya. Terus kemudian melakukan atau menjalankan 5 magic rules tadi ya. Jadi 5 magic rule itu diantaranya adalah yang pertama, makan pada saat lapar secara fisik, makan makanan yang betul-betul diinginkan, makan dengan sadar dan perlahan, kemudian berhenti ketika netral dan perbanyak jumlah langkah kaki. Jadi ya tetap perlu ada exercise ya. Kalau mager ya nanti metabolisme tubuh juga tidak akan optimal seperti itu. Jadi secara prinsip ya tetap no effort no gain gitu ya. Kalau kita tidak berusaha ya kita nggak mendapat hasil gitu. Jadi ini adalah sebuah pembiasaan pola hidup ya. Jadi Mind Slim program ini seberapa lama ini dijalankan ya, ini bisa dijalankan sampai kapanpun ketika memulai program ini. Dan sifatnya dalam hal ini adalah kita mengenali benar antara pikiran dengan tubuh kita, jadi mengkoneksikan antara pikiran dan tubuh ya. Pikiran bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan makanan ya. Kemudian juga setelah itu ya kita menjalankan ya apa yang ada dalam program pikiran kita terkait dengan makan gitu ya. Nah, artinya sampai kapan ya selamanya program ini bisa dijalankan ya. Jadi ini karena ini bukan diet ya boleh makan apa saja ya, kapan saja ya, tetapi kita perlu menyadari kapan saya harus makan, dan ini sangat bisa dilakukan ya manakala individu itu memang betul-betul memiliki niat yang kuat untuk menjalankan program ini. Dan ini dibantu dengan beberapa teknik ya yang dilatihkan dalam sesi terapi melalui NLP, melalui hipnoterapi, dan melalui coaching gitu. Dengan Mind Slim kira-kira berapa sih berat badan yang bisa diturunkan? Oke, nah ini pertanyaan yang paling sering muncul ya. Memang kalau saya jalanin Mind Slim saya pasti dijamin turun berat badan gitu ya. Nah kembali lagi dalam dunia terapi ya tidak boleh ya si terapis itu memberikan jaminan ya. Ini saya perlu disclaimer dulu. Tapi dari pengalaman ya program ini evidence based untuk membantu turun berat badan ya. Rata-rata teman-teman yang kita bantu atau klien yang kita bantu untuk turun berat badan dengan Mind Slim ini bisa turun antara 2-5 kilo dalam waktu 1 bulan. Dan ini ketika pola ini menjadi kebiasaan sehari-hari, ini akan konsisten seperti itu.
Demikian Sobat Expos cerita saya tentang Menslim ya. Nanti bagi Sobat Expos yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin akses lebih lanjut terkait dengan programnya, bagaimana menjalani proses terapinya, silahkan menghubungi Poliklinik Psikologi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.